Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah di tengah pandemi corona ini. Pada kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang ijtihad dan taklid. Itu sebagai pendahuluan pengantar dalam fikih perbandingan madhab yang nantinya kita akan belajar dari kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Jadi sebelumnya kita akan belajar dulu apa yang namanya taklid, apa yang namanya ijtihad, mujtahid dan muqallid. Oke. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang ijtihad. Ijtihad itu dalam segi bahasa yaitu bersungguh-sungguh. Kebalikan dari bersungguh-sungguh yaitu sembrono. Orang kalau kehilangan uang, kalau nyarinya sampai muter-muter berarti itu sungguh-sungguh nyari. Kalau nyarinya cuma dilihat saja berarti dia itu sembrono. Itu dalam segi bahasa. Dalam segi istilah yang dinamakan ijtihad adalah istifragul faqih li tahsilil dhanni bi hukmin syar'iyyin. Adalah seorang pakar fikih berusaha secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan hukum syarak yang bersifat dhanni atau menghasilkan praduga kuat dalam hukum syarak. Dari takrif ini bisa kita ketahui bahwasanya ijtihad itu pertama harus dari pakar fikih. Kalau bukan dari pakar fikih berarti bukan ijtihad. Seperti dokter bersungguh-sungguh, ahli nahwu bersungguh-sungguh, maka tidak disebut dengan ijtihad dalam istilah usul fikih. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Jadi kalau tidak bersungguh-sungguh tidak disebut dengan ijtihad. Yang ketiga, untuk menghasilkan hukum syarak yang bersifat dhanni. Berarti kalau hukum syarak yang bersifat qat'i, kebalikan dari dhanni, maka tidak disebut dengan ijtihad. Seperti kewajiban sholat itu bersifat qat'i, kewajiban zakat bersifat qat'i, kewajiban puasa bersifat qat'i. Kalau yang bersifat dhanni seperti hukum merokok, itu bagaimana hukumnya, itu namanya dhanni. Oke. Maka si pelaku fa'il itu disebut dengan mujtahid. Dan yang dibahas yakni hukum syarak maka disebut dengan mujtahid. Mujtahid sendiri itu ada 3 tingkatan. Pertama, ada namanya mujtahid mutlak. Yang kedua ada namanya mujtahid madhab. Yang ketiga ada namanya mujtahid fatwa. Ini keterangan ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ruwayatul Usul. Kita bahas yang pertama, siapa mujtahid mutlak itu? Yang pertama adalah mujtahid mutlak. Siapa yang disebut dengan mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah orang yang mengetahui dalil-dalil fikih dan juga mengetahui tentang dalil-dalil yang unggul, serta dia itu mempunyai sifat-sifat, sudah memenuhi kriteria sebagai mujtahid. Maka itu disebut dengan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan lain sebagainya. Yang kedua, ada namanya mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu siapa? Mujtahid madhab adalah orang yang bisa mengeluarkan pendapat yang diambilkan dari nas imamnya.
Orang yang bisa mengeluarkan pendapat-pendapat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikeluarkan dari nas imamnya, itu adalah mujtahid madhab, seperti Imam Muzani, Imam Al-Buwaiti. Yang ketiga yaitu mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu siapa? Mujtahid fatwa itu adalah orang yang sangat pakar dalam madhab imamnya, serta bisa mengunggulkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Maka itu disebut dengan mujtahid. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid, yaitu pertama tentunya harus Islam, baligh, kemudian berakal, kemudian mempunyai bakat kemampuan untuk mengeluarkan hukum. Orang punya bakat tentunya dia kalau tahu tentang Al-Quran dan hadis bersama alat-alatnya, termasuk nasih mansukh dan yang berkaitan. Juga tahu hadis, asbabul wurud, kemudian status hadisnya sahih, apa hasan, apa dhaif, dan yang berkaitan. Juga harus bisa hukum akal, bisa bernalar. Kemudian juga harus tahu bahasa, mumpuni dalam segi bahasa Arab, ya, karena nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis semuanya pakai bahasa Arab. Kemudian juga tahu ijma. Ya, kenapa? Biar si mujtahid tadi tidak melakukan hal yang bisa merusak kesepakatan. Itu adalah syarat-syarat mujtahid mutlak. Kalau seumpamanya tidak memenuhi syarat itu, bahasa Arab tidak bisa, Al-Quran tidak bisa, atau bisa tapi pakai terjemahan, dan yang lain sebagainya, maka orang tersebut wajib untuk bertaklid. Taklid itu apa? Taklid adalah mengambil pendapatnya orang lain, mengambil pendapatnya ulama dengan tanpa mengetahui dalilnya. Jadi kita ikut ulama tanpa mengetahui dalilnya, namanya taklid. Sholatnya ngambil dari Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi kita ngambil pendapatnya Imam Syafi'i dengan tanpa mengetahui dalilnya Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Kok bisa berpendapat seperti ini? Maka wajib taklid. Kalau tidak bisa, tidak memenuhi syarat ijtihad, maka wajib taklid. Atau yang kita sebut dengan bermadhab. Dalam bermadhab ini, kadang-kadang ada beberapa kasus yang kita memungkinkan, yang menuntut kita untuk pindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Itu hukumnya tidak apa-apa apabila tidak tata rukhas, artinya mengambil yang enak-enak sesuai dengan syahwat. Yang kedua, tidak talfid, tidak mencampur adukan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Contoh, wudu, mengusap sebagian kepala karena ikut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi ternyata ketika ketemu sama orang perempuan bersalaman, menyentuh orang perempuan, tidak butuh dia itu langsung sholat, karena mengikuti pendapatnya Imam Malik misalkan. Maka seperti itu tidak boleh, karena talfid, mencampur aduk antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Demikianlah untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan bisa langsung klik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.